Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menimba ilmu di Unpas ini. Pada sesi kelima, insya Allah akan dibawakan berkaitan dengan business profile, merupakan bagian daripada managerial communication. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama ada yang namanya business policy atau kebijakan bisnis, kemudian ada business strategy, dan business strategy ini harus disampaikan kepada khalayak tentunya. Dalam hal ini pertama, untuk membuat business policy maupun business strategy diperlukan supporting data atau informasi-informasi yang berkaitan dengan business policy tadi. Nah, setelah mendapatkan data dan keterangan, maka dapat disusunlah bentuk business plan yang besar, sedangkan business profile biasanya tidak terlalu panjang. Jadi business profile ini merupakan ringkasan daripada business plan yang lebih luas. Dan semua yang dibangun ini harus betul-betul mempunyai manfaat atau well informed bagi pembaca atau khalayak yang kita akan tuju. Dalam kaitan dengan effective communication, maka ada beberapa hal yang dapat saudara ketahui. Pertama, ada yang disebut dengan tulisan atau written report. Ya, kemudian ada yang dalam bentuk oral, artinya dalam bentuk lisan. Yang ketiga dalam bentuk audio visual. Written atau tulisan tersebut diantaranya bisa dalam bentuk company profile, kemudian business plan, kemudian periodical report. Kemudian oral atau dalam bentuk lisan, maka biasanya dijalankan dalam bentuk discussion atau diskusi dan presentasi. Jadi dari diskusi maupun presentasi ini merupakan bagian daripada penjelasan pada written report tadi. Kemudian untuk membantu sebuah tayangan, tentunya ada yang dalam bentuk audio visual, dalam bentuk slideshows atau movies atau film. Ini yang sudah banyak dilakukan. Kemudian kalau kita lihat susunan dalam sebuah penyajian, maka sebuah organisasi atau perusahaan tentunya ada visi, ada misi, ada strategi. Visi, misi, dan strategi tersebut didukung oleh background atau latar belakang, terutama sejarah perusahaan. Kemudian isi dari business profile biasanya pertama struktur organisasi dari perusahaan, sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Kedua, fasilitas dan proses produksi yang berkaitan dengan produk tersebut. Dan ketiga adalah menjelaskan tentang produk-produk unggulan. Berikutnya adalah message atau pesan yang akan disampaikan kepada publik, dan akhirnya dalam bentuk penutup atau enclose. Visi adalah foresight atau sebuah ungkapan yang disusun secara ringkas dalam rangka menggambarkan tentang apa yang dikehendaki oleh organisasi untuk masa depan. Contoh dari sebuah misi, melalui pemanfaatan bahan baku berbasis umbian dan keunggulan teknologi pangan dapat diwujudkan sebuah perusahaan pangan unggulan Jawa Barat. Ini salah satu contoh visi. Kemudian contoh visi yang lain di sini, mewujudkan perusahaan pangan unggulan Jawa Barat melalui pemanfaatan bahan baku protein hewani dan keunggulan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi visi ini biasanya ungkapannya dalam bentuk satu paragraf. Jadi visi itu hanya satu paragraf yang dibuat kompak, artinya ringkas tetapi padat dan dapat dipahami oleh pembaca. Berikutnya apa yang disebut dengan misi. Misi adalah
the business which is such a body or person is charged. Jadi di sini merupakan kegiatan usaha di mana lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab atau menguraikan bagaimana mengimplementasikan visi dari perusahaan ke dalam urutan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan. Jadi misi ini tersebut adalah menguraikan bagaimana mengimplementasikan visi perusahaan ke dalam urutan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan. Jadi misi ini biasanya dalam bentuk lebih luas dan memperinci atau ke dalam urutan pelaksanaan kegiatan. Jadi lebih bukan dalam satu paragraf tetapi beberapa poin-poin yang penting. Contoh misi dari visi yang sebelumnya. Contoh visi di sini menetapkan sumber dan wilayah bahan baku unggulan yang secara berkesinambungan dapat memenuhi bahan baku produksi. Kedua, menetapkan proses produksi dari alternatif teknologi yang telah dilakukan kajian pada pilot project terdahulu. Ketiga, kuartal pertama sudah dapat menembus pasar lokal dan wilayah kabupaten perbatasan. Semester pertama hingga akhir tahun pertama sudah terintroduksi dan masuk pada pasar wilayah Jawa Barat. Keempat, produk development dilakukan melalui feedback pelanggan dan survei yang dilaksanakan R&D perusahaan. Kelima, target pangsa pasar adalah 25% dicapai pada semester 2 tahun kedua dengan pertumbuhan 10-15% per tahun dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya dibuat dalam bentuk pointers ya, jadi bukan sebuah paragraf, sedangkan visi dalam bentuk sebuah paragraf. Kalau kita gambarkan bahwa visi maupun misi itu adalah merupakan ide dari pimpinan perusahaan atau pimpinan lembaga bisnis. Setelah dari visi, setelah ada ide tersebut, pimpinan akan membangun sebuah visi, misi, kemudian goals sama objektif. Jadi visi dan misi sudah diterangkan, goals itu tujuan, sasaran dan seterusnya. Itu adalah lebih terurai lagi. Apa yang dibahas di dalam sebuah business profile tersebut? Pertama, aspek daripada pasar atau market. Kedua, aspek dari technical, bagaimana memproduksinya. Kemudian aspek the management organization, jadi organisasi perusahaan tersebut. Bagaimana aspek kompetitif. Kemudian aspek etik, sosial, dan responsibility dan seterusnya. Nah, dari data dan keterangan tersebut, dari fact and findings tersebut dibentuklah analisa kualitatif, analisa kuantitatif. Sehingga dari analisa tersebut nanti akan dapat disimpulkan apakah project tersebut go atau yes atau no atau no go. Jadi itu merupakan bagian daripada kajian business profile maupun business plan. Kemudian dalam membangun sebuah tulisan tersebut yang diturunkan ke dalam visi maupun misi, maka bahwa frame of reference dari pimpinan harus dimengerti oleh pimpinan maupun para pelaksananya, dan harus mempunyai tujuan dan cita-cita bersama, sehingga sebuah program yang disusun itu adalah diketahui baik oleh pimpinan maupun daripada stafnya. Ini tugas yang diberikan kepada saudara dalam membuat business profile, dibuat bebas untuk support business plan dalam bentuk leaflet atau brosur secara bebas. Isi yang harus dibuat adalah pertama title atau judul daripada business profile tersebut, moto atau jargon, kemudian visi, misi, dan seterusnya. Kemudian background jenis usaha produk, kemudian main objektifnya, organisasi, proses produksi, kemudian benefit, kelebihan produk, penawaran produk, dan pesan-pesan promosi. Tugasnya adalah buat profile bisnis dalam bentuk leaflet.
Halaman depan cover produk perusahaan, nama produk, alamat perusahaan dengan foto cover. Halaman dalam 1, 2, 3, yang pertama berisi visi, misi, dan strategi. Kedua, sejarah dan pengenalan produk yang dibuat, jenis varian produk dan keunggulannya, serta flow proses atau kegiatan. Ini opsional yang flow proses. Ketiga, organisasi pengelolaan perusahaan. Berikutnya adalah halaman penutup bebas berisi pesan dan promosi. Berikutnya adalah alamat atau peta lokasi perusahaan. Pembagian judul sesuai dengan pengembangan usaha atau bisnisnya. Jadi kalau bisa leaflet itu adalah nanti berkaitan dengan business plan yang akan disusun. Silakan, selamat mencoba dan berkreasi. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.